Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif Institute of Law bersama M. Arif Amrullah. Kali ini kita bincang mengenai ancaman pidana mati terhadap koruptor di masa pandemi. Korupsi sudah dicela secara global, nasional. Karena apa? Karena bahayanya yang begitu besar, ya, bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Karena itu dalam berbagai konvensi PBB sudah dikatakan, korupsi merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi. Korupsi merusak nilai-nilai moral dan keadilan. Korupsi membahayakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini letaknya, ya. Bahkan Sekjen PBB pernah menyampaikan ketika peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember tahun 2009 mengatakan bahwa korupsi itu menghancurkan pembangunan serta merupakan salah satu merupakan rintangan terbesar dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Bayangkan apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB tersebut. Dikatakan lebih lanjut, ketika dana masyarakat dicuri untuk keuntungan pribadi, berarti sebagian anggaran untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas air bersih akan menjadi terhenti. Nah, jadi betapa kerugian masyarakat itu begitu besar. Nah, lalu apa korupsi ini, para sahabat akademika, itu terjadi? Nah, ini tidak lepas dari hubungan intim, hubungan transaksional antara yang istilahnya sepenulis itu disebut dengan top head kriminal berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya. Dan white collar kriminal umumnya berkaitan dengan kejahatan bisnis, utamanya dalam sektor swasta. Nah, terjadi hubungan yang demikian rapi, mesra tentunya, ya. Nah, hubungan itu terjadi itu kan melalui lobby-lobby yang dilakukan oleh tadi white collar kriminal, misalnya korporasi, baik yang multinasional maupun yang transnasional. Nah, semua itu pada dasarnya dimaksudkan untuk apa? Untuk menikmati kemudahan-kemudahan birokrasi dalam rangka memperoleh dan menikmati keuntungan yang lebih besar bagi korporasi itu sendiri. Maaf, minum dulu saudara sahabat akademika. Tidak hanya itu, ya, mengkritisi betapa korupsi ini sangat merugikan masyarakat. Jadi ada organisasi yang tergabung dalam Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Nah, salah satu dari anggotanya itu mengatakan, yang bernama Dan Stefano, tanggal 2 Juni tahun 2020 mengatakan, kita saat ini mengalami krisis kesehatan yang tengah berlangsung. Namun dengan cepatnya juga berubah menjadi krisis keuangan. Menurut Stefano, ada sejumlah besar uang yang sedang dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang selalu berpotensi untuk terjadinya penipuan, dan kejahatan keuangan serta perbuatan terlarang lainnya. Nah,
jadi ini udah reaksi global ya. Jadi upaya menentang korupsi memang bukan suatu hal yang baru. Jadi ibaratkan begini, kita ini berbicara kejahatan. Jadi kejahatan itu tua dalam usia, ibaratkannya tuh, tetapi muda dalam berita. Mengapa muda dalam berita? Sejak dulu orang membicarakan kejahatan, sampai detik ini, bahkan saat ini kita membicarakan kejahatan, khususnya ini mengenai korupsi. Ya, akhir-akhir ini kita juga menyaksikan munculnya korupsi sebagai suatu permasalahan yang benar-benar bersifat global, yang meminta tanggapan secara global pula. Nah, karena itu mengingat bahaya atau ancaman yang ditimbulkan akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para koruptor, maka saya mengutip kompas.com, ya, ada wacana tuntutan pidana mati untuk 2 mantan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Nah, tapi ini juga para sahabat akademika ada pro dan kontra. Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Nah, itu biasa. Tetapi kalau kita lihat di dalam hukum positif kita, Indonesia tidak menghapuskan pidana mati. Bahkan ke depan di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu tetap mencantumkan pidana mati. Hanya saja pidana mati yang diatur dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu sudah bersifat lunak dan sangat manusiawi. Karena apa? Jika dijatuhkan pidana mati, kemudian terjadi pertobatan yang oleh orang yang menjalani pidana, oleh orang yang diancam dengan pidana mati itu, maka itu nanti ancaman pidananya diturunkan menjadi pidana penjara seumur hidup. Nah, itu jadi kita tetap, Indonesia ini masih mempertahankan pidana mati. Nah, lalu bagaimana kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 Ayat 1 mengatakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dilanjutkan ketentuan pasal 2 ayat 1 itu dilanjutkan di dalam pasal 2 ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, apa dalam keadaan tertentu itu? Jadi pidana mati untuk dalam keadaan tertentu itu dapat dijatuhkan. Sekarang kita ingin menyampaikan apa dalam keadaan tertentu itu. Nah, yang dimaksud dengan keadaan tertentu sesuai dengan penjelasan pasal 2, ya. Misalnya dana bencana alam, dikorupsi, ya. Lalu, nah terkait akhir-akhir ini dana untuk pandemi ini itu dikorupsi. Nah, ini sudah masuk dalam kategori keadaan tertentu itu. Maka disinilah pidana mati itu dapat dijatuhkan. Nah, jadi jika pidana mati itu tidak hanya sekedar janji-janji saja, maka inilah saatnya, ya, untuk menjatuhkan pidana mati terhadap para koruptor. Namun sebagai catatan, pidana mati bukan satu-satunya solusi atau sarana dalam menyelesaikan masalah korupsi di tanah air. Karena itu apa? Perlu pendekatan-pendekatan lainnya, yaitu pendekatan apa? Memperbaiki bagian hulunya yang berpotensi bagi terjadinya korupsi. Nah, banyak hal tentunya. Makanya di sini artinya hukum pidana bukan satu-satunya, tapi juga perlu dibantu dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang berpotensi orang untuk melakukan korupsi. Nah, jadi di sini bincang kita para sahabat akademika, ya, kita sampai bertemu lagi di
materi-materi yang lebih menarik lagi. Saya akhiri, salam sehat bagi kita semua dan sampai jumpa. Wassalam.